Shalom saudara dalam kasih Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Biarlah kasih dan setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percaya. Hari pagi hari ini kita mau datang kepada Dia, kita mau sembah Dia, kita ingini Dia lebih lagi. Biarlah bangsa kita, bahkan dunia ini yang sedang mengalami masalah karena corona, kita berdoa biarlah kuasa Tuhan Yesus Kristus sendiri yang boleh menjamah para orang-orang yang kena corona. Dan kita juga berdoa untuk para medis, kita berdoa untuk Bapak Presiden kita, semua yang ada di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia yang mengalami duka cita ini. Kita minta kemurahan Tuhan. Kita mau panggil nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sujud. Kami mau panggil nama Yesus, nama yang sempurna. Yehova Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan. Dia disebut Yehova Jireh, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia Yehova Rohi, Dia Allah Gembala yang baik. Thank you Jesus. Di hadapan tatamu, rendahkan diri, ku menyembahmu. Ingatkan
Janji-Mu yang memberikan pemulihan, Janji-Mu yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Janji-Mu memberikan kemenangan bagi kami yang mengalami masalah apapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat Tuhan hari ini dimanapun engkau berada, di rumah Anda sekalian masing-masing, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang yang bersepakat bersatu hati di dalam namanya, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun hari ini engkau menyaksikan siaran langsung ini, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Shikaralapu rahasana maya sikiril kakakayasando kutukurulupura. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang agung, Engkau Tuhan yang mulia. Dan saat hari ini Tuhan, seluruh umat-Mu, hari Sabat ini Tuhan, hari di mana kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu ya Tuhan, berseru memanggil nama-Mu yang berkuasa. Engkau Yehova Rapah,
Allah penyembuh bagi kami, Allah penyembuh bagi bangsa kami, Allah penyembuh bagi umat-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memiliki kuasa kesembuhan. Karena itu hari ini Tuhan, hamba bersama-sama umat-Mu di tayangan streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada, yang hari ini yang bersama-sama dengan kami, mari Roh Kudus, kunjungan-Mu, lawatan-Mu, kehadiran-Mu, itulah yang kami nantikan hari ini, pagi hari ini Tuhan. Ambil alih pertemuan ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang dimuliakan, yang diagungkan dimanapun. Engkau Tuhan selalu ada. Sekalipun kami ada di lembah gunung yang paling dalam, yang jauh dari segala kebisingan, ketika kami berseru kepada nama-Mu yang besar, maka dari tempat yang maha tinggi itu Tuhan mendengarkan seruan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama umat-Mu memberi waktu, memberi diri kami di rumah kami masing-masing. Kami tetap menyertakan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di tempat ini Tuhan, kami bersama tim multimedia untuk melakukan ini, supaya suara-Mu sampai di tengah-tengah umat Tuhan. Ambil alih pertemuan ibadah lewat streaming ini Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang hidup, Engkau tetap Tuhan yang maha kuasa. Ambil alih segala pengetahuan hamba-Mu, gantikan dengan hikmat daripada Allah, sehingga apa yang hamba sampaikan ini Tuhan, bukan berdasarkan pikiran kami sebagai manusia, namun hikmat daripada Allah turun atas kami, sehingga pewahyuan daripada Allah menguasai setiap penglihatan kami maupun pendengaran kami. Di berbagai tempat hari ini, umat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang sakit Tuhan, hari ini hamba berdoa, oleh bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Oleh percikan darah-Mu Tuhan, mereka telah ditahirkan. Dan kami percaya tidak ada satu kuasa segala sakit penyakit yang menyentuh setiap kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini damai sejahtera Allah Engkau turunkan dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang selalu hadir di saat setiap kali kami memanggil nama-Mu Tuhan. Maka Engkau ada dan Engkau nyata, Engkau benar dan hidup dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah nama-Mu. Kami alaskan doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, urapi alat streaming yang kami pakai untuk kami mengudara, sehingga suara hamba-Mu dapat disaksikan dengan baik Tuhan. Dan Kau yang mengambil alih pertemuan ibadah raya minggu ini Tuhan. Sekalipun kami ada di ruangan ini Tuhan, dan kami percaya jemaat kami yang ada di rumah-rumah dan hari ini menyaksikan tayangan streaming ini Tuhan, kami percaya Engkau pun menjamah. Urapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa, urapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami. Demikian juga mereka yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan juga mampu menjamah mereka semuanya dan diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk kota kami ini Tuhan, Tangerang Selatan, Provinsi Banten ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari utara, timur, barat, selatan, penjagaan malaikat Tuhan, sehingga Engkau Tuhan yang mengusir segala wabah virus corona ini Tuhan,
ada kuasa daripadamu yang mengalir. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, di rumah, bersama keluarga, menyaksikan tayangan streaming ini. Dan saya percaya saudara, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan tempat ini. Kuasa Tuhan ada di mana-mana. Saat di mana Anda berseru, saat di mana Anda memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Tuhan hadir di tengah-tengah ibu bapak saudara sekalian. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya hendak berbicara apa yang Tuhan sampaikan lewat perenungan saya pada hari ini, saudara. Dan saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ayat ini nggak asing buat kita semuanya, saudara. Firman Tuhan berkata begini. Perikopnya Yesus Kristus batu penjuru. Judul firman Tuhan ini, saudara. Dan saya kutip dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang saya kasihi, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita melihat dan mari belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Garis bawahi ibu bapak saudara sekalian, kabar yang mengembirakan, kabar yang baik pada pagi hari ini, kabar yang memberikan rahmat Tuhan, kabar yang memberikan anugerah yang luar biasa, kabar sukacita yang disampaikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya bangsa Indonesia. Di mana saat hari ini bangsa Indonesia sedang memasuki satu peristiwa, satu persoalan, satu masalah, satu ujian, di mana hari ini hampir semua mengetahui adanya virus COVID-19 ini, saudara. Adanya virus corona hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mendengar hampir setiap hari, bahkan setiap 1 jam, saudara, ada berita yang menggemparkan, yaitu ada banyak orang-orang yang meninggal dikarenakan, saudara, virus corona. Ibu bapak saudara sekalian, berita ini membuat berita yang menakutkan sebagian orang, saudara. Bahkan ada banyak, saudara, orang-orang yang sedang mengalami keletihan, kelelahan, kelesuhan, kekhawatiran, bahkan ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan, saudara, tidak sedikit orang yang hari ini meninggal bukan karena virus corona, karena saking takutnya, saudara. Justru ketakutan itulah yang membuat orang itu lemah, bahkan bisa membunuh ibu bapak saudara sekalian dengan ketakutan yang begitu mencekam dalam hidup saudara. Atmosfer yang ada di sekeliling kita seakan-akan, saudara,
Rasa-rasanya di setiap sudut ruangan, di setiap tempat, saudara, ada plat virus di mana-mana, saudara. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi mari kita bercermin kepada firman Allah. Jikalau Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan yang berkenan di hadapan Allah, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatanmu, maka saya percaya yang menjadi pembela Ibu Bapak Saudara sekalian bukan keadaan di sekeliling saudara, tapi yang menjadi pembela saudara adalah kebenaran firman Allah. Firman yang kau hidupi, firman yang kau dengar, firman yang kau baca, firman yang kau aplikasikan dalam diri Ibu Bapak Saudara sekalian. Hari ini saya mau berikan pencerahan buat Ibu Bapak Saudara sekalian. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, status bangsa-bangsa sedang waspada dengan virus corona ini, saudara. Ya, saya pun juga bisa memahami akan kesiagaan, kewaspadaan bangsa-bangsa, bahkan negara kita sendiri, saudara. Saya mau sampaikan sebagai abdi Tuhan, sebagai hamba Allah, mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun hari ini bangsa kita dalam situasi kondisi waspada, tapi mari kembali kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada bangsa ini, Indonesia ini, dikatakan tetapi Indonesia bangsa yang terpilih, saudara. Bangsa yang ada dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ada di hati Tuhan, saudara. Dan saya percaya ketika saya melihat kebenaran firman Tuhan ini secara umum, firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, sehubungan hari ini tanggal 29, saudara. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini mengingatkan akan status bangsa kita. Saya berkata sebagai hamba Allah, sebagai anak bangsa, sebagai orang Indonesia, saudara. Saya menghimbau, saya memotivasi, saya mengajak dari seluruh elemen anak bangsa ini. Ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Indonesia adalah bangsa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Menjadi apa, saudara? Menjadi bangsa yang menang, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang hendak akan mengayomi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan sekali lagi saya berkata, sebagai abdi Tuhan, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, saudara, saya berkata, Indonesia siap dan kelak akan menjadi mercusuar dunia, saudara. Dan saya berkata, Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Allah, mengingatkan kepada firman Tuhan ini. Jadi saya mengajak elemen bangsa Indonesia secara luas. Mari hari ini bergandengan tangan sesuai dengan keyakinanmu, sesuai dengan perbedaan yang ada. Mari kita bergandengan tangan, bersatu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena status kita di hadapan Allah, kita adalah bangsa yang terpilih, saudara. Kita sebagai bangsa yang ada di hati Tuhan, yang ada di tangan Tuhan. Artinya, Indonesia sudah ditakdirkan dalam pikirannya Tuhan, dalam hatinya Tuhan, menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kalau saudara dan saya sadar status bangsa kita ini, sekalipun hari ini, saudara,
adanya virus corona yang mengganggu perekonomian seluruhnya, saudara. Baik pengusaha-pengusaha, bahkan pemerintahan, sampai golongan yang tertinggi, sampai golongan yang paling rendah, merasakan semuanya dampak dari virus corona ini, saudara. Bahkan hari ini, mau nggak mau kita harus berdoa untuk para medis, saudara. Untuk para dokter yang menangani. Tadi malam, saudara, saya mendapat WA dari seorang dokter, saudara. Mereka mengeluh, mereka capek, saudara. Melihat hampir setiap hari, setiap beberapa jam, saudara, orang berbondong-bondong datang mengalami kesakitan terdampak oleh virus corona ini, saudara. Seorang dokter ini menuntut, meminta supaya pemerintah, saudara, mengeluarkan peraturan, saudara, bukan hanya peringatan. Jadi ibu bapak saudara sekalian, kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya ucapan dari seorang dokter yang sedang panik, saudara. Hari-hari ini ada banyak, saudara, orang-orang juga panik melihat keadaan situasi ini. Mari, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dalam ujian ini, saudara dan saya, jangan panik. Jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan menghakimi, saudara. Tapi rendahkan dirimu di hadapan Allah. Jadilah tenang, saudara. Disitulah terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Minta kehendak Allah, saudara. Ketika dalam ketenangan ibu bapak saudara sekalian, saudara bisa mengambil sikap. Saudara bisa mengambil keputusan. Saudara bisa mengambil tindakan, saudara. Kalau saudara cemas, kalau saudara khawatir, kalau saudara takut, kalau saudara gelisah, saudara, orang yang cemas, orang yang gelisah, artinya orang yang tidak tenang, saudara. Orang yang gelisah, orang yang khawatir, orang yang takut, saudara. Mereka tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa mengambil tindakan. Tetapi hari ini saya berkata sebagai hamba Allah, saudara dan saya, jadilah tenang, saudara. Ditinggal dalam ketenangan itu ada kekuatan Allah, ada hikmat Allah, ada penyelesaian. Saya pastikan Indonesia akan bangkit. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia akan menjadi pemenangnya. Karena apa? Indonesia sebagai bangsa yang sudah ditakdirkan di tangan Allah, sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Karena ada firman yang mengatakan, kita adalah umat yang dipilih Allah. Sebagai bangsa yang dipilih Allah, saudara. Di tengah-tengah Indonesia ini. Inilah Indonesia, saudara. Dengan keunikannya, dengan keanekaragaman, saudara. Ini sebuah warna keindonesiaan kita, saudara. Karena itu ibu bapak saudara sekalian, saya mengimbau ibu bapak saudara sekalian, mari ikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Mungkin hari ini pemerintah hanya memberikan peringatan, belum memberikan aturan, atau sudah memberikan aturan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita turut di dalamnya dan berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan Allah yang hidup, saudara. Yang pertama dari ayat ini, saudara, ditegaskan saudara dan saya sebagai bangsa yang terpilih, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan imamat yang rajani. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, yang kedua, bicara dikatakan sebagai imamat, saudara. Saudara bicara tentang imamat, ini bicara tentang kelompok, saudara. Kelompok-kelompok kecil yang dikhususkan sesuai dengan panggilannya. Sebagai pribadi. Dan saya percaya paling tidak, khususnya para pria-pria Allah, saudara. Para bapak-bapak, saudara. Para kepala rumah tangga. Jangan takut, saudara.
Jangan khawatir. Percaya ibu bapak saudara sekalian. Sebagai imam, karena firman Tuhan berkata, dikatakan imamat yang rajani. Mengingatkan saudara dan saya sebagai orang pilihan Allah secara pribadi, panggilan saudara sebagai imam, saudara. Tugas imam apa, saudara? Tugas imam, pekerjaannya, saudara, membawa umat Tuhan untuk datang kepada Allah. Membawa persembahan, membawa korban, saudara. Membawa korban dari umatnya. Membawa korban dari jemaahnya, saudara. Diterima oleh para imam ini dan disampaikan kepada Allah. Dan tugas imam, saudara, membakar ukupan, saudara. Supaya dari ukupan itu ada pendupaan yang dipanjatkan. Ada kemenyan yang dinaikkan, saudara. Supaya apa? Menjadi bau yang harum, saudara. Di dalam hadirat Tuhan. Nah, kemenyan pendupaan itu adalah doa, ibu bapak saudara sekalian. Kemenyan pendupaan itu adalah beban pergumulan bapak ibu saudara sekalian. Sampaikan, saudara, kepada para imam itu, supaya imam berlutut, supaya imam bersujud, supaya imam menyembah, supaya imam, saudara, mengangkat segala apa yang menjadikan pergumulan ibu bapak saudara sekalian. Dan hari ini saya mau berkata, imam itu adalah saudara. Imam itu adalah gereja Tuhan, saudara. Gereja Tuhan hari-hari ini harus bersujud. Gereja Tuhan hari-hari ini harus berlutut. Gereja Tuhan hari ini, saudara, harus mengambil pendupaan itu untuk membakarnya di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Saudara, gereja dipulihkan oleh Tuhan. Umat Tuhan dipulihkan. Kalau umat Tuhan dipulihkan, dimulai dari mana? Dari diri kita, saudara. Sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, kita adalah imam, saudara. Karena itu saudara sebagai pribadi yang dipanggil sebagai imam Allah, saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biarlah para imam ini terlebih dulu dipulihkan. Para pendeta, para majelis, para pelayan-pelayan, para penginjil, para rasul, para kenabian, saudara. Para pendeta, saudara, para gembala. Saudara, yang terlebih dulu, saudara, tersungkur di hadapan Allah, berseru kepada Allah. Saudara, saya percaya di balik terjadinya virus corona ini, saudara, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada perkara di balik virus corona ini, saudara. Dan saya mau katakan, saudara, kalau ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian, percayalah, saudara, terlebih dulu saudara dan saya sebagai imam. Saudara, kalau saya dipulihkan, istri saya dipulihkan. Kalau saya, istri saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan, saudara. Ketika keluargamu dipulihkan, maka saya percaya gerejamu pun dipulihkan. Kalau gerejamu dipulihkan, saudara, gereja memberi dampak bagi lingkungan, gereja memberi dampak bagi kota, saudara. Dan saya percaya lewat gereja dipulihkan, maka kotamu dipulihkan. Bahkan ketika kotamu dipulihkan, provinsimu dipulihkan, provinsimu dipulihkan, bangsa ini pun juga dipulihkan, saudara. Jadi saya percaya itu Bapak Ibu saudara sekalian. Tugas imam, imam bicara kelompok, komunitas, saudara. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, hendaklah ibu bapak saudara sekalian ada dalam kelompok yang sehat, kelompok yang benar, saudara. Karena itu kalau engkau ada dalam kelompok yang sehat, maka engkau bisa menyembuhkan yang sakit, saudara. Karena itu hari ini, pagi hari ini, firman Tuhan berkata yang kedua, dikatakan saudara dan saya sebagai imamat yang rajani. Saudara, bicara imamat yang rajani ini, bicara juga, saudara, saudara telah memiliki otoritas kerajaan, saudara. Bicara tentang kerajaan, saudara. Indonesia bukan bangsa kerajaan, bukan negara kerajaan.
Indonesia adalah negara demokrasi, saudara. Tapi mari kita melihat, bicara tentang kerajaan. Saudara dikatakan, saudara dan saya sebagai imamat rajani, saudara. Artinya apa? Saudara dan saya telah memperoleh tongkat kerajaan Allah. Tongkat kerajaan Allah ini bicara apa? Otoritas, saudara. Otoritas apa? Sebagai otoritas yang punya otoritas di muka bumi ini, saudara, di Indonesia. Otoritasmu apa, saudara? Kembali lagi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah di udara, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, seringkali saya sudah berkata, inilah saatnya saudara dan saya sebagai orang yang beriman, sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah, sebagai imamat rajani, ambil tongkat otoritas Allah ini. Ketika tongkat otoritas Allah ini ada dalam hidup saudara, cukup saudara mengatakan dengan otoritas di dalam perkataan firman yang ada dalam dirimu. Ketika engkau berdiri dengan iman, seperti Musa, saudara. Ketika Musa dikejar oleh barisan tentara Firaun, saudara, Musa sudah melewati dalam padang gurun, saudara. Musa bersama umatnya dikejar oleh barisan Firaun ini. Firaun membawa pasukan kudanya, pasukan panahnya, pasukan pedangnya, siap membunuh umat pilihan Allah yang dipimpin oleh Musa pada saat itu, saudara. Dalam perlariannya, saudara, Musa bersama umatnya lari melewati padang gurun, saudara. Di belakangnya barisan Firaun. Di tengah satu perjalanan, saudara, sampailah Musa diperhadapkan satu titik, tidak ada jalan keluar. Tidak bisa mengelak lagi, saudara, karena di belakangnya barisan tentara Firaun. Kalau mereka kembali bertempur dengan barisan tentara Firaun, bangsa Israel pasti kalah, saudara. Karena apa? Bangsa Israel tidak membawa pedang, tidak membawa peralatan yang canggih saat itu, saudara. Tidak membawa apa-apa, saudara. Saudara bisa bayangkan situasi saat itu. Dan saat itu terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian, Musa di depannya bersama umat pilihan Allah ini. Di depannya ada samudra, ada laut yang sangat besar, saudara. Dengan gelombang yang sangat besar, saudara. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, maju berhadapan dengan laut yang besar. Tidak ada persiapan untuk menyeberang dengan kapal, dengan alat-alat yang lainnya, saudara. Kalau kembali, saudara, mereka pun juga akan dibunuh. Maju kena, mundur kena. Saudara-saudara yang saya kasihi. Dan dalam peristiwa ini, saudara, Musa sebagai pemimpin. Musa sebagai pemimpin pada saat itu, saudara. Kalau Musa panik, kalau Musa cemas, kalau Musa gelisah, saudara, dia tidak bisa mengambil otoritas. Dia tidak bisa mengambil keputusan, saudara. Di tengah-tengah dia melihat ke belakang. Umat yang dipimpinnya mengalami kegelisahan dan takut, saudara. Dan Musa melihat ke depan, ada samudra. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, situasi yang mendesak, situasi yang gak mungkin bisa selamat, situasi yang gak mungkin lolos, saudara. Saya mau berkata, masih ada satu, saudara, jalan keluar, yaitu ketika
engkau berseru kepada Allah El Shaddai. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah El Shaddai itu saudara. Kalau hari ini saya mau berkata, saudara sama mengalami situasi yang ada. Virus corona di sekeliling saudara. Mungkin engkau hari ini diperhadapkan. Makanan yang di rumah sudah menipis. Keuangan yang sudah menipis saudara. Dan engkau nggak bisa keluar kemana-mana. Engkau tidak bisa telepon si A, si B saudara. Engkau tidak bisa berharap minta pertolongan kepada manusia yang di sekelilingmu saudara. Dan keadaanmu sudah mungkin dalam situasi yang gawat menurut saudara. Saya mau berkata kepada ibu bapak saudara sekalian. Jangan melihat sekeliling saudara. Jangan melihat berasmu yang tinggal sedikit. Jangan melihat uangmu yang sudah tinggal sedikit saudara. Tapi saya mau beritahu. Lihat di balik persoalanmu, lihat di balik keuanganmu yang menipis, masih ada satu nama yang kau harus kenal. Namanya Jehovah Jireh. Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, Dia mampu mengadakan. Berasmu mungkin hari ini tinggal menipis. 1-2 hari ini kau masak sudah habis. Saya mau beritahu ibu bapak saudara sekalian. Kalau engkau bersama dengan pemimpin yang bernama Jehovah Jireh, yaitu Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada, dibuatnya ada. Kalau engkau bersama dengan Dia, gak usah khawatir saudara. Disitulah engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Disitulah engkau akan melihat kuasa raja itu turun. Otoritas raja itu akan nyata dalam hidup saudara. Ketika engkau tahu akan status saudara, saudara adalah imamat yang rajani, keluarga yang rajani, orang yang dipilih oleh Allah saudara. Ada otoritas raja di dalam keluargamu, ada otoritas raja di dalam hidup saudara. Dan otoritas ini engkau gunakan di saat engkau sedang terpojok, saat engkau kepepet saudara, seperti Musa. Dan saat dalam kondisi terpepet dan terpojok di situ saudara, Musa berseru kepada Allah El Shaddai. Musa memanggil nama Allah yang mujizat, Yehovah Nisi, panji keselamatanku saudara. Dan saat dia berseru saudara, Tuhan ingatkan kepada Musa dengan apa yang ada di tangannya saudara. Ibu bapak saudara sekalian, ada yang di tangan Musa hanya sebatang tongkat saudara. Ibu bapak saudara sekalian, tongkat ini terbuat dari apa? Tongkat ini terbuat dari kayu. Istimewa, yang membuat istimewa dalam tongkatnya Musa saudara. Di situ, di tongkat Musa itu ada banyak cerita, ada banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Musa. Karena di belakang tongkat itu atau di balik ukiran tongkat itu ada kerat-kerat yang ditulis saudara. Ketika Musa mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah, ditulis di tongkat itu saudara. Artinya apa? Musa banyak berjalan, Musa punya pengalaman bersama dengan Tuhan saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dengan pengalaman Musa berjalan dengan Tuhan, dan disitulah Musa mengerti bagaimana menggunakan tongkatnya itu saudara. Dan ketika tongkatnya diangkat ke atas dan tongkatnya diulurkan kepada laut di depannya saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Disitulah otoritas raja, imamat raja ini turun saudara. Membelah samudra raya itu, membuat laut itu terbelah saudara. Dan saya mau katakan saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu kalau engkau kembali melihat kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ada banyak janji-janji Allah. Di dalam firman Tuhan ada banyak pengharapan-pengharapan yang pasti saudara.
Karena itu kalau engkau merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi sesuatu yang hidup dalam hidup saudara, tidak perlu khawatir saudara, dan tidak perlu takut. Indonesia pasti bangkit saudara. Indonesia pasti pulih saudara. Saya berkata bernubuat untuk Indonesia. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti bangkit. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Indonesia bisa menyelesaikan masalah virus corona ini saudara. Indonesia akan menjadi bangsa yang bangkit saudara. Dan saya berkata Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, menjadi mercusuar dunia saudara. Karena apa? Indonesia ada di tangan Allah. Dan bukan hanya di tangan Allah, saya berkata Indonesia sudah terukir di dalam hatinya Tuhan saudara. Karena itu ibu bapak saudara sekalian, saya percaya karena Indonesia ada di dalam rancangan Allah, Indonesia ada di tangan Tuhan. Di balik ini saudara, ada satu pribadi yang tidak suka dengan keberadaan bangsa Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa lain saudara, bukan bangsa Eropa, bukan bangsa Arab, bukan bangsa Asia saudara. Tapi saya mau kasih tahu, bangsa lelembut saudara, bangsa alam roh, bangsa yang dibuat oleh kerajaan setan saudara. Inilah yang gak suka saudara akan keberadaan bangsa Indonesia. Karena itu ibu bapak saudara sekalian, saudara dan saya sebagai hamba Allah, saudara sebagai umat Allah, sebagai imam merajani saudara, saudara bukan hanya mengerti secara teologi saudara, tapi biarlah saudara pun juga mengerti akan pergerakan alam roh dalam supranatural ini saudara. Saya mau katakan saudara, ini saatnya saudara dan saya bangkit sebagai hamba Allah, sebagai pribadi-pribadi, sebagai komunitas-komunitas, sebagai kelompok-kelompok, sebagai gereja-gereja. Harus bangkit saudara. Melawan apa? Melawan penghulu-penghulu di udara. Gunakan otoritas ini saudara. Saya mau katakan, presiden kerajaan kegelapan sudah kalah saudara. Sekali lagi, presiden kerajaan kegelapan sudah kalah. Namanya Lucifer saudara. Sudah dikalahkan, sudah diusir saudara. Dikalahkan oleh satu pribadi yang namanya Yesus Kristus ketika dia naik di kayu salib saudara. Dan di saat itulah saudara, dengan kematiannya dalam 3 hari saudara, dia turun ke dunia orang mati saudara. Dia puasa 3 hari, mati 3 hari saudara. Dan Alkitab mengatakan saudara, tidak ada manusia saudara yang pernah mengalami mati dan hidup lagi. Sejarah mencatat di Alkitab saudara, cuman satu orang, cuman satu pribadi, hanya Yesus yang menjadi sejarah di dalam kebenaran firman Tuhan saudara. Hanya satu pribadi namanya Yesus saudara. Nabi-nabi lain saudara tidak ditulis sejarahnya. Tapi tinggal hanya satu Yesus saudara. Sejarah pertama dan manusia pertama, orang pertama yang mati dan bangkit lagi saudara. Hanya Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kok gak perlu meragukan ke-Yesusan Yesus saudara. Dia adalah inkarnasi dari Allah itu sendiri. Dia adalah kalimat Allah itu. Karena ibu bapak saudara sekalian, firman Allah ini tidak akan pernah mati. Firman Tuhan Allah ini tidak akan pernah mati dalam hidup saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ketika engkau merenungkan firman Tuhan, masukkan di dalam unsur jiwa saudara, masukkan di dalam aliran darah saudara, masukkan di dalam tubuh saudara. Kalau engkau membaca firman Tuhan ini, menjadi hidup saudara. Karena firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatannya Allah. Jadi saudara, kalau engkau mengerti Injil itu adalah nafasnya Allah, jantungnya Allah, saudara dan saya harus menyukai kebenaran firman. Dan ketika engkau menyukai kebenaran firman Tuhan, saudara, ada gairah surga di dalam hidup saudara. Saudara, sebelum saya akhiri, saya bersaksi saudara.
Sabtu kemarin malam, saudara, kita juga live streaming di tempat ini. Saudara mungkin nggak tahu apa yang saya alami, saudara. Saudara, di tengah-tengah saya live streaming kemarin itu, saya rasakan ada sebuah serangan yang menghantam saya tiba-tiba. Saudara, saya merasakan, saudara, apa yang saya rasakan sementara saya bicara seperti ini, saudara. Tiba-tiba di muka saya terasa panas. Seperti orang yang kena flu yang sangat tinggi sekali yang saya rasa, saudara. Saudara tidak tahu lihat keadaan saya saat itu, saudara. Tiba-tiba, saudara, sementara saya berbicara seperti ini, ada suara yang mengintimidasi dalam roh saya. Suara itu berkata begini, engkau kena corona, engkau kena virus, saudara. Bapak ibu saudara sekalian, badan saya panas, saya rasa panas, saudara. Gejala-gejalanya kalau saya dengar, gejala-gejalanya kalau saya lihat, seperti benar orang yang kena virus corona. Muka saya panas, tiba-tiba tenggorokan saya kering, saudara. Badan saya rasanya seperti orang demam, saudara. Sementara saya menyampaikan firman. Nggak lucu, saudara, kalau tiba-tiba saya live streaming, saya rebah dan mati gara-gara corona. Saya berkata, saya deklarasikan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Pendeta Amos Sugianto tidak mati dengan virus corona. Saudara, ini deklarasi saya. Bukan kesombongan, bukan takabur, saudara. Karena apa? Saya mau menelanjangi virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang mendengarkan tayangan saya ini, saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada virus corona yang menyentuh umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini, saudara. Saya rasakan itu, saudara. Dan sampailah saya pulang, saudara, masih terasa seperti itu. Satu kata yang terucap dari mulut saya, apa itu, saudara? Darah Yesus. Dan saat saya mengucapkan darah Yesus, saudara, tiba-tiba, saudara, seperti rasa terbakar di badan saya ini lenyap dalam sekejap. Dan hari ini, saudara, saya merasakan energi yang baru. Hari ini saya merasakan kekuatan yang baru. Hari ini saya melihat kesegaran yang baru. Karena apa, saudara? Karena saya beriman di dalam nama Kristus Yesus. Saya beriman dalam kebenaran firman, saudara. Karena saya tahu firman Tuhan tidak membawa kematian. Dan doa saya sebagai hamba Allah, Tuhan, kalau engkau berkenan dengan doa saya, biarkan saya ini, hambamu ini, mukso seperti Elia yang kau jemput, saudara, dengan kereta berapi. Bapak ibu saudara sekalian, boleh saja orang beriman. Karena iman itu adalah harapan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Yang tidak terlihat namun ada pengharapan di dalamnya. Karena itu Bapak ibu saudara sekalian, bangkitkan iman saudara. Motivasi dirimu sendiri. Bagaimana kalau saudara nggak bisa memotivasi dirimu sendiri, bagaimana engkau akan memotivasi orang, saudara? Engkau tidak bisa membangun rohmu sendiri. Engkau tidak bisa membangun imanmu sendiri, saudara. Bagaimana engkau bisa membangun orang lain? Bagaimana engkau suami bisa membangun istrimu? Kalau engkau sendiri, engkau tidak membangun dasar firman Tuhan yang kuat ini. Sebaliknya ibu bapak saudara sekalian, bagaimana seorang istri bisa membangun suaminya kalau tidak memiliki pengenalan akan Tuhan dengan baik? Sebaliknya orang tua tidak bisa membangun kebenaran firman Tuhan kepada anaknya kalau tidak punya hubungan. Demikian juga anaknya, saudara, tidak bisa memberikan penghiburan kekuatan kepada orang tuanya kalau anaknya tidak tinggal dalam firman, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang sama, hubungan dengan jemaat, hubungan sebagai masyarakat Indonesia. Saudara, hari ini situasi seperti ini, saya tetap move on, saudara. Roh saya tetap membara, roh saya tetap menyala-nyala. Saudara, khotbah saya hari ini justru saya bersyukur, saudara. Hari ini yang ada di antara saudara 7-8 orang. Tapi di balik streaming ini, saudara, ada ribuan orang yang mendengar. Ada ratusan ribu orang yang mendengar, saudara. Dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, kalau Petrus pernah berkhotbah, saudara,
Ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, saudara. Dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang menyaksikan streaming saya ini, saudara, ada lebih dari 3.000, ada lebih dari 5.000 orang, ada lebih 10.000 orang. Dan ketika engkau mendengarkan kabar baik ini, maka saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamahmu, Tuhan memulihkanmu, Tuhan menyembuhkan saudara. Hubungi saya, saudara. Kalau engkau hari ini sakit, kalau engkau punya persoalan pergumulan, saudara hubungi nomor telepon yang sudah saya cantumkan dalam streaming ini, saudara. Dan ketika ini engkau catat, saudara, saya bisa mendoakan saudara lewat handphone saya. Saudara, handphone saya 24 jam, saudara. Handphone saya selama baterainya tidak lowbat, selalu hidup, saudara. Dan saya mau berkata, hari ini Tuhan akan berperkara. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara sekalian. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Amin.